Hai, ketemu lagi sama aku Anastasia Sari Dewi. Aku adalah seorang psikolog dan di video kali ini aku akan membahas mengenai quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Nah, krisis seperempat abad atau QLC ini kita akan nyebutnya QLC aja ya dalam sepanjang video ini supaya lebih ringkas. Nah, QLC ini menarik. Kenapa saya membawakan topik ini? Karena beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengisi seminar untuk mahasiswa terkait ini. Nah, QLC ini biasanya krisis yang dialami oleh orang-orang yang berada pada rentang usia 20-30 tahun. Nah, orang-orang pada usia ini seringkali mengalami QLC dikarenakan pada usia ini adalah usia di mana ada masa transisi atau peralihan dari masa remaja ke dewasa. Nah, kenapa penuh dengan drama sehingga bisa mengakibatkan krisis? Karena seringkali proses adaptasi ini membuat orang ini perlu energi yang besar. Karena dari zona yang mungkin sebelumnya nyaman, karena saya mungkin nggak bisa bilang 100% nyaman ke tidak nyaman, bisa saja yang sebelumnya tidak nyaman jadi nyaman, mungkin ada gitu, karena satu dan lain hal, entah itu sebelumnya dia merasa tidak nyaman tinggal di rumah, ternyata begitu dia bisa keluar dari rumah justru dia merasa nyaman, itu juga ada. Nah, namun seringkali usia remaja ini sudah terbiasa dengan rutinitas, dengan diambilkan keputusan oleh pihak lain, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu siapa, kepala sekolah mungkin yang memimpin sekolah dia sudah semuanya terjadwal dengan baik. Dia mau seperti apa sudah diarahkan pada masa dia remaja dan sebelum-sebelumnya anak sekolah dan lain-lain. Dia sudah terbiasa dengan rutinitas, uang jajan dapet, sekolah udah tahu mau belajar apa aja gitu kan ya. Terus masuk ke kuliah dia harus sudah mulai bisa menata rutinitasnya sendiri, dia harus bisa berpikir kreatif, mulai harus bisa berpikir bagaimana cara dia mengelola jadwalnya, waktunya, prioritasnya. Mungkin dia juga punya mimpi pengen sambil kerja gitu, atau mungkin dia sudah punya pacar. Nah, pada usia transisi dari remaja ke dewasa ini banyak tugas perkembangan yang harus dia penuhi. Antara lain adalah pendidikan. Nah, nanti aku akan jabarkan pendidikannya itu pilihannya seperti apa yang dimaksud. Kemudian pekerjaan juga apa aja nih yang bikin seseorang bisa sampai mengalami QLC. Kemudian relationship juga berpengaruh besar terhadap QLC. Financial juga iya. Nah, sosial juga iya. Nah, kita akan bahas dari pendidikannya dulu. Kenapa bisa sampai orang mengalami QLC? Pendidikan itu dalam masa transisi remaja ke dewasa seringkali penuh dengan pilihan-pilihan. Nggak lagi cuma pilihan kayak waktu SMA mau IPA apa IPS gitu. Nah, semakin dia bertambah dewasa, katakanlah dia studi lanjut gitu kan ya, dia kuliah, pilihannya akan jauh semakin banyak. Mau jurusan apa, mau ngambil spesifikasi atau spesialisnya apa gitu kan. Kamu mau ambil sekolah itu tujuannya untuk apa, sudah bertalian dengan pekerjaan yang nanti mungkin dia mimpikan. Nah, pekerjaan juga seperti itu. Kamu nanti punya mimpi mau kerja sendiri atau kerja ikut orang. Kalau kerja sendiri kamu mau mulai dari mana, bisnisnya apa, usahanya apa aja, hitung-hitungannya bagaimana gitu kan ya. Kalau kerja ikut orang juga kamu mau sebagai apa, terus kamu mau di perusahaan mana, kamu siap bersaing atau enggak dengan karyawan-karyawan lain, di situ juga jadi tantangan tersendiri. Pendidikan sudah, pekerjaan sudah, yang ketiga tadi adalah tentang relationship atau berpasangan. Nah, dalam masa transisi atau usia 20-30 tahun ini seringkali terjadi perubahan peran. Dari yang mungkin jomblo jadi pacaran. Tentu saja dari mereka yang biasa sendiri jomblo gitu kan ya, atau single terus dia berpacaran, tentu dia perlu beradaptasi dengan pasangannya. Itu menguras energinya juga.
Dari yang sudah pacaran gitu mau ke jenjang yang lebih serius, di situ dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang panjang juga, yang banyak juga, yang melibatkan banyak faktor juga, termasuk keluarga sendiri, keluarga pasangan gitu kan ya, termasuk faktor-faktor lain yang harus dibutuhkan kalau misalkan mau menikah, dari segi kesiapan mental, kesiapan materi dan lain sebagainya. Itu juga menguras energi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, kaitannya adalah financial. Tentu saja yang financial ini sama berhubungan dengan yang faktor kedua dan ketiga, terkait pekerjaan dan juga relationship. Nah, apakah pekerjaanmu bisa membuatmu mandiri secara finansial, kemudian ada mimpi-mimpi kamu finansialnya, plannya akan seperti apa ke depan, di situ juga punya punya porsinya yang juga cukup besar untuk mengambil energimu. Nah, keempat ini masih ada lagi, nggak cuma empat ini. Keempat ini juga seringkali dipengaruhi oleh si faktor yang kelima, ya ini sosial. Nah, lingkungan sosial ini seringkali juga memicu apa yang dicemaskan di empat hal ini semakin jauh lebih tinggi atau meningkat, karena membandingkan diri dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Yang harusnya memikirkan empat tugas perkembangan ini dengan faktor sosial yang mencampuri, katakanlah pendidikan. Wah, dia sekolah di sini, aku nggak mau kalah. Oh, dia ternyata sekolah ini kayaknya enak, aku juga maunya itu, nggak mau yang lain. Oh, dia kuliah di sini, aku mau begini gitu. Jadi faktor sosial ini seringkali membuat apa yang mau kamu jalani, apa yang mau kamu pilih ini menjadi membingungkan atau menjadi persaingan. Nah, pekerjaan juga sama. Seringkali lingkungan sosial membuat kamu menjadi berpikir untuk sebenarnya pekerjaan yang ini kok kayaknya enak ya, apa mau nyoba ini ya, pekerjaan ini juga kok kayaknya enak ya, kayaknya nggak terlalu banyak menguras energi tapi hasilnya banyak. Atau yang ini nih, kerjaannya si dia nih kayaknya hasilnya gede banget nih gitu kan, tapi harus memberikan waktu yang ekstra banyak untuk bisa seperti itu. Nah, seringkali coba-coba dalam hal pekerjaan, melihat lingkungan sosial yang terlalu jauh membuat kamu melupakan apa yang menjadi maumu. Pekerjaan apa yang menjadi minatmu, apa yang menjadi mimpimu dulu. Nah, yang ketiga dalam hal relationship juga sama. Lingkungan sosial yang tidak kamu filter dengan baik akan membuatmu semakin terperangkap dalam hubungan ini mau seperti apa. Idealnya harusnya tuh seperti ini, seperti itu gitu. Terlalu banyak masukan yang membuat kamu akhirnya kehilangan esensi hubunganmu dengan pasanganmu sendiri. Nah, katakanlah kamu dan pasangan sebenarnya fine-fine aja untuk tetap berpacaran, belum menikah dalam jangka waktu dekat karena masih asik bekerja satu sama lain. Tapi dorongan dari lingkungan sosial membuat kalian akhirnya mau nggak mau harus ada yang mengalah atau saling mengalah supaya bisa, ya udahlah, oke, kita menikah, kemudian kita bela-belain untuk katakanlah tabungan atau mimpi yang sebelumnya mau dilakukan ditunda atau dibatalkan supaya bisa menikah dulu. Padahal kalian berdua yang awalnya baik-baik saja akhirnya jadi tidak baik-baik nih karena terlalu banyak dengerin omongan orang. Atau sebaliknya yang mungkin sebenarnya single dan fine-fine aja gitu kan ya dengan segala pekerjaannya, tapi karena terus-menerus melihat orang lain kok kayaknya berpasangan menyenangkan, berpasangan kok kayaknya penuh dengan sukacita, bisa meningkatkan ini itu gitu, kemudian kamu mencoba dan ternyata zong gitu kan, kamu bertemu dengan orang yang salah dan itu justru membuatmu semakin drop, itu juga ada. Jadi make sure lingkungan sosial itu penting untuk kamu bisa bekerja sama dengan orang lain, tapi untuk menerima masukan harus benar-benar kamu filter dengan baik. Apa pendapat dan opini orang, apa kritikan orang juga harus kamu filter dengan baik. Nggak cuma apa yang kamu dengar dari orang langsung, tapi juga apa yang kamu baca di media sosial. Karena media sosial ini juga perannya besar nih. Seolah-olah apa yang kamu lihat di depan mata di medsos itu kok sepertinya menyenangkan, sepertinya menarik, padahal mungkin di balik itu semua ada hal-hal lain yang kamu nggak tahu.
Yang keempat, financial juga seperti itu. Lingkungan sosial berpengaruh besar terhadap perspektifmu tentang mandiri secara finansial. Seringkali apa yang ditampilkan oleh media atau apa yang ditampilkan zaman sekarang sih, kalau yang saya lihat di YouTube gitu kan ya, atau mungkin selain di YouTube juga di Instagram gitu kan ya, banyak banget orang yang berlomba-lomba menampilkan kemewahan, walaupun kadang belum jelas nih kemewahannya apakah pure dari hasil kerja dia sendiri atau hasil dari yang enggak gitu kan. Enggak itu dalam arti ya menghalalkan segala cara, itu juga banyak. Nah, make sure untuk kamu menyaring bahwa kamu melihat hal-hal yang bisa mensupportmu untuk menjadi lebih baik, bukan mendorongmu untuk mandiri secara finansial dengan cara yang tidak baik. Kelima hal itu silahkan kalian coba renungkan, khususnya kamu yang mungkin saat ini berada di usia-usia peralihan ini, 20-30 tahun gitu, atau 20-35 tahun. Peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya sebutkan, dan silahkan kalian dealing, menemukan keputusan-keputusan terhadap faktor-faktor tersebut. Apa yang mau kamu lakukan? Pendidikan, pekerjaan, kemudian asmara atau relationship, kemudian financial juga seperti apa harapanmu gitu kan. Kemudian selain harapan juga kamu harus siap dengan mulai perencanaanmu ke depan gitu kan. Dan yang kelima adalah benar-benar melihat tentang lingkungan sosialmu, memfilter atau mensaring lingkungan sosialmu supaya dia tidak mengacaukan segala yang sudah kamu putuskan di 4 hal tersebut. Oke. Cukup sampai di sini teman-teman, khususnya kamu yang dari awal sampai akhir udah dengerin video ini, thank you banget. Semoga video ini membantu kamu untuk semakin mengenal diri kamu, rencana-rencanamu, kemudian dinamika yang terjadi dalam usia transisimu ini, dan kamu jadi kenal, oh saya ini ternyata stres nih karena hal ini nih, yang ini nih belum jelas nih saya maunya apa. Nah, kalau kamu merasa buntu dan bingung mau ngambil keputusan yang mana nih terhadap faktor-faktor tersebut, silahkan kamu ketemu dengan orang yang kamu nilai berpengalaman atau mungkin menginspirasimu, atau yang paling penting kamu harus bisa percaya sama orang itu. Percaya dalam arti percaya bahwa dia akan memberikanmu saran yang terbaik untukmu. Jadi bukan saran yang menguntungkan dia saja gitu kan, atau saran sekedar saran, tapi kamu yakin dia adalah inner circle-mu, dia tidak akan memberikanmu masukan yang menjatuhkanmu atau membuatmu lebih buruk gitu, tapi dia akan membuatmu jauh lebih baik. Temukan orang-orang yang seperti itu di lingkungan sekitarmu. Bisa keluarga, bisa sahabat, bisa mungkin mentor atau teman kerja barangkali ada, atasan juga mungkin barangkali ada, tapi yang pasti adalah kamu benar-benar tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingannya mereka. So, sekian. Kalau misalkan kalian ada hal yang masih mau dikomentarin atau ditanyain, boleh komen di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini berguna buat kamu ya. Dadah.